Kesimpulannya gitu ya waktu itu ya gitu. Nah pas hari Jumat itu kan langsung Mbak Ratri jenguk, aku langsung Mbak bawain laptop gue, workaholic anaknya harus kerja nih, bawa ini itu. Tiba-tiba temanku orang Indonesia yang sedang di Malaysia Kak tuh nelpon gitu, Cong gue udah nelpon nih urgent, coba tolong angkat gitu. Dia tahu kalau di rumah sakit soalnya kan, dia bilang asli ini orangnya emang ngomongnya gitu, Cong lu tau nggak sih ini ternyata tuh kemarin ada orang WNA yang orang Jepang itu kan WNA di Jakarta di Valentine's Weekend itu dan karantina yang sama lo, terus dia baru kemarin nih konfirmasi positif corona covid di Malaysia. Ini government di sini cepet banget, semuanya langsung diisolasi, apartemennya diisolasi, temen-temennya diisolasi gitu. Lo mending cek deh Cong, karena dia ketati naik lo gitu, lo ketemu dengan berturut-turut. Nah aku yang nggak tahu nih siapa, perempuan bukan laki-laki. Tuh bukan laki-laki, karena banyak sekali yang ngegosipin waktu itu bahwa ada iya kan langsung berasumsi bahwa kamu kencan dengan seorang laki-laki Jepang, nginep sini bla bla bla. Dan nggak kenal secara privat, nggak kenal secara pribadi. Bisa setwisted itu ya gosipnya ya. Nah, jadi waktu itu memang begitu dokter visit lagi malamnya aku bilang dokter aku dapat telepon begini. Langsung oke, kalau begitu ini sesuai SOP karena pernah kontak dekat. Berarti emang harus dikirim ke RSPI gitu. Nah, ya kan baru gitu langsung kan. Yang nengok suruh pulang, Mbak bayangin ya kita didiemin kita ya. Kasihan banget. Mas Wisnu. Satu itu ya. Mas Wisnu tuh sepupu kita lagi jenguk gitu kan. Terus untungnya ibu-ibu sebelah kita udah pulang nih lagi jenguk, kita lagi hahi, emang nih orang dia kocak banget jadi menghibur gitu kan. Jadi susternya, Mbak maaf ya, ini udah nggak boleh ada tamu lagi. Oh iya kenapa? Iya karena kan Mbak kontak dekat sama pasien COVID. Gitu ngomong depan sepupu aku, langsung ya, jadi ini udah nggak ada yang boleh lagi datang, akan pakai apa tulisan di depan. Aku cuma ngeliat, oh my god Mas Wisnu kasihan banget terus mendengar itu. Dia diem aja sih, tapi gue tahu makanya panik ya, kita juga panik lah ya, tiba-tiba diisolasi langsung wow gitu ya. Terus mereka semua pada pakai APD langsung waktu itu. Langsung. Kita nggak pernah disamperin lagi. Kalau ada apa nggak datang. Kita ngebel udah nggak datengin, didiemin berapa jam gitu. Mereka panik pasti kan. Terus mereka mulai datang pakai APD, mama datang, iya ya semua pakai APD, terus kita bingung kan. Ini kenapa ini semua pakai gini? That's kind of scary ya waktu itu. Kalau sekarang udah biasa aja. Ini kenapa kayak gini? Dokternya pakai APD, susternya pakai APD, semuanya. Terus kita kayak, aku bingung Mbak, kenapa saya diteleponin mulu Mbak? Kenapa nggak kesini gitu? Iya soalnya prosedurnya nggak boleh Mbak. Belum tahu dan itu satu lantai udah ditulis gitu ternyata. Protokolnya kalau kita sebagai suspek harus diperlakukan seakan kita positif sampai ketahuan negatif. Intinya gitu. Oke. Jadi biar nggak menyebar ke semuanya kan. Andai kata waktu itu mereka nggak takut viral ya, gue rasa udah lebih tahu gimana nanganinnya ya. Gemas. Kita minta dikirimin pembantu kan, minta baju, minta ini karena kita mau dikirim malam itu juga ke RSPI. Sulianti Saroso ya, bukan Pondok Indah ya RSPI-nya. Pembantu kita waktu datang ternyata itu udah semuanya udah blok, nggak boleh jadi masuk, dia juga panik lihat kita. Kasihan sampai bingung kan ya. Iya. Terus kita dimasukin RSPI itu itu prosesnya 70 orang suster dokter diisolasi. Sekian. Semua yang menangani kita selama 3 hari itu dirumahkan 2 minggu. Untungnya nggak ada satupun yang positif. Diisolasi itu juga heboh banget. Ya tapi kan bukan ini. Dini hari itu minggu 1 Maret jam 1 pagi, mungkin biar nggak viral ya. Dipindahkannya jam segitu pakai ambulans, yang bawa pakai hazmat suit, yang nyetir pakai hazmat suit. Terus kita udah kayak Bu, satu ambulans kan? Iya, kan cuma satu kasur, jadi ibu tidur. Oh, cuma kan berdua, Ratri di mana? Aku nyusul nanti abis ini Mbak. Kayaknya percidukan ya. Babaknya beda. Percidukan Ratri yang India Jati di Jakarta Selatan itu juga lucu banget. Pinggir jalan soalnya. Jalan. Oh my god. Asli. Nah, terus kita tuh udah deg-degan banget karena tiba-tiba kayak di film-film apa gitu kan. Langsung satu kamar. Terus nyampe, terus kemana nunggu kita tuh lama banget kan, terus administrasi di RSPI udah kayak
dingin banget terus semua gitu kan, kita langsung diisolasi di 2 kamar. Aku langsung bilang, "Oke, aku dipisah dari ibu gitu, iya harus isolasi." Saya langsung teleponan, "Ya ampun, ini kita did we do the right steps, kok serem banget ya." Gitu. Serem banget. Nyesel ngomong. Saya nyesel ngomong, dan aku kan takut hantu banget ya Mbak ya. Mohon maaf nih ya. Oke. Jadi di RSPI gitu kan, isolasi sendiri. Terus Serem, aku kalau rumah sakit tidur pula gini ya. bisa lihat kaca. Yang pertama aku minta, "Mbak suster tolong itu kacanya ditutup, aku nggak mau tiba-tiba tidur lihat hantu." Sumpah aku takut Iya kan banget. rumah sakit ya. Iya, rumah sakit. Jadi aku 24 jam TV nyala, udah sedih banget ya, itu stres banget, gokil. Terus masih Nah. afirmasi. Iya, besoknya tuh Hari gini, Minggu. hari Minggu teleponan, "Ini aduh gimana ya?" Terus kita afirmasi positif ya, kita kan biasa dengan segala ini ya. Meditasi. Afirmasi, kita afirmasi hari Selasa kita Selasa keluar ya, Bu. ya. Kita Iya. sehat. Kita sehat. Aku sempat gini, "Iya Bu, aku yakin kok pasti negatif. We just have to go through this process to make sure we're fine." Tiba-tiba Why were you today- talking to her? You also talking to yourself ya. Iya. Tiba-tiba Senin 2 Maret 2020 tidak terlupakan. Nah, itu juga dia bisa cerita Nah, lagi apa. dulu nih yang cerita Iya, nih. kan aku weekendnya tuh aku lagi ada temenku yang dari San Diego, di sini sahabat, jadi kita sleep over bareng sama keluarga dia, sama sahabat yang lain. Nah, terus Senin aku tiap hari nelfon ibu tiap pagi jam 9.10, "Bu, ibu gimana?" "Ah, baik-baik aja kok, ibu sehat gitu." Udah sehat, enggak panas, Karena kita begitu enggak ada apa-apa. diinfus, semua simptom hilang kan. Aku cuma tinggal Aku batuk udah nggak- doang. udah nggak Semua Nah, simptom. terus Senin sebelum pengumuman officialnya, aku nelfon ibu lagi paginya, "Bu, gimana?" "Iya, ibu baik-baik aja kok, udah paling besok pulang gitu." Udah, terus aku Pede meeting nih, meeting kerjaan di Sarapati. Baru mulai meeting itu jam 12 atau jam 11.30. HP ku di situ geter-geter terus karena kan kayak apaan sih nih, aku lihat sepupuku, "Dek, lo baik-baik aja, Dek. Ini kok kayaknya temanku kayak Rat, ini nyokap lo sama ade lo gak sih Jokowi gini." Terus aku tuh kayak itu tuh hatiku tuh rasanya kayak langsung bles gitu ya ke Adik, perut, nggak enak. ibu sama adik Jokowi gimana? Iya kan, Iya, Jokowi makanya kan announce. masuk semua gitu Jokowi kan. announce pagi itu, jadi screenshotnya semua masuk ke aku nih, dari sepupu, dari sahabat Tapi ibu, Jokowi dari nggak nyebut temanku. nama kita ya Mbak? Iya. Dia Iya, bilang, iya. "Tapi anak." Tapi umurnya disebut dan warga Depoknya disebut. Warga Iya. Depok. Oh, iya, aku nggak tahu. umur Jadi 64, teman-teman yang umur ini tahu dia mereka tahu. sakit tuh udah kayak kok nggak enak feelingnya. Dan masuk anu kan berita langsung kan Iya, MD. emang hari itu, iya jadi hari itu kan tiba-tiba WhatsApp ratusan nih bunyi gitu kan. Nah ternyata tuh confidential information kita kesebar luas di WhatsApp group kan. Jadi itu Iya, ada confidentialnya ya tuh nggak kayak- tahu ya, Kayak detik by detik gitu. ini laporan. MD dan MD dan NT kan namaku Nursita Nursita. Tirtani yang kalau nggak di administratif nggak ada yang tahu itu N gitu ya. MD 64 tahun, NT 32 tahun, alamat rumah gini sampai ke nomor Pada jam rumahnya. segini Jam segini dipindahkan ke masuk ke sini RS jam gitu. keluarga, diagnosa, MD diagnosa, Jadi timestamp tifus, official. aku I can still find it on my WhatsApp. Timestamp yang kelihatannya dari pemerintah gitu loh. Mbak. Itu bocor. Jadi mungkin itu ada confidential group terus sebar. Jadi tiba-tiba semua WhatsApp masuk dan orang lain tuh Sita ini lo bukan Sita ini lo. Dia nggak sedalam indah. dan Jadi dia mereka belum tahu. Nah terus udah ada berita gitu, aku nelfon ibu lagi. Aku udah suaranya nggak, "Bu, ibu baik-baik aja." Ibu langsung, "Ada apa Ratri, kok suaramu nggak enak gitu?" Terus aku kayak, "Ini Jokowi katanya gini." Ibu masang TV. Enggak, belum, ibu Oh, udah belum lagi ya? diurusin suster. Oh, Ada iya. suster, aku denger nih sama ibu tuh ada suster ngomong, "Bu gini." Ibu tanya dong susternya, kan mulai panik. "Ibu tanya dong itu gimana?" Terus, "Mbak, ini kata anak saya ada announcementnya Jokowi gini-gini." Aku denger susternya bilang, "Tenang aja Bu, itu berita di luar, nggak usah dihiraukan. Kita belum tahu apa-apa." Gitu. Jadi bahkan rumah sakit Belum tahu. Oh sudah kan, ibu Tega baik-baik banget aja kan ya udah ya. bocorin. Aku tuh Nah, jadi Sita lagi ngapain tuh? oh Kamar itu mandi. ya. Udah ngapain ya? Oh my Habis word. pipis, terus keluar lihat TV. Oh iya benar-benar aku habis lihat. Iya benar-benar. Tapi jadi untungnya pas di ruangan aku tuh wifi-nya sinyalnya paling buruk. Jadi emang masuk hilang gitu kan. Tapi emang Rezeki TV juga sih sebenarnya itu ya. terus. Ada Nah, time. itu rezeki. Itu nyala terus. Instagram aku DM udah banyak, kagak tahu orang-orang jadi dia follow banyak banget. Aku nggak ngeh kan saat itu. Ini kayak ada apa gitu. Terus di TV. itu Jokowi beneran Jokowi lagi bilang itu aku keluar dari toilet dia bilang 2 kasus pertama di RSPI Sulianti Saroso COVID gini. Nah waktu kita masuk itu ada orang lain. Aku tahu.
Nah pas banget suster masuk, aku bilang, suster selain aku sama ibu ada siapa di sini? Oh nggak ada mbak, cuma ibu sama mamahnya aja. Cuma Sita sama mama. Iya. Oh iya cuma kak mbak sama mamahnya aja. Terus sudah. Jadi ini yang diomongin Jokowi aku sama ibu dong gitu. Terus dia juga terbelalak gitu kayak wah Mbak jangan percaya, saya nggak usah pikirin gitu. Belum dapet kabar. Mereka juga speechless juga kali ya si perawatnya, jangan-jangan gimana nih. Dan itu berjam-jam tenang, kita nggak didatengin, nggak apa, kayak nggak ada apa-apa. Iya. Karena Nah, tapi mereka pasti selama mereka tenang, aduh itu HP ku Wah, dari Pemda terciduk. Depok, dari Menkes, dari Depkes DKI Jakarta, itu teleponku nggak berhenti. Masih terawan waktu itu Iya, segala karena macam. Menkesnya Iya. harus nge-track, Departemen gue pun DKI juga, harus aku pun nge-track, gak dihubungin terus mbak dari semua itu harus Pemkot nge-track. Depok nge-track, Departemen apa semuanya. Terus tiba-tiba aku diciduk. Aku harus ngasih nomor telepon semua orang yang bertemu sama aku 2 minggu ke belakang, langsung disamperin satu-satu buat dites. Sih, itu. Itu gercep banget, itu gercep banget waktu itu. Wow. Itu sampai di video call tiap hari sama orang Dinkes Depok aku buat ngecek aku gimana gitu. kakakku, Rumah teman-teman kita yang nari. ini, maaf ini Darno yang tadi tukang kebun terciduk mbak. Kan ada fotonya tuh di majalah apa tuh disemprotin kayak dia bunga anggrek. Disinfektan. Tempo. Asli Tempo dia. Jadi orang-orang dari kampungnya heboh, jadi terkenal gitu Ya heboh. ampun. Iya karena dia diciduk juga. Di hari yang sama Dievakuasi. aku nyampainya sama ke RSP Suwanti Saloso. Saya Tri bingung dong, gimana dong Tri waktu itu? Iya, nah kan setelah itu siang-siang semuanya nelponin, terus dulu supir kita dulu tinggal sini, dia bilang dia jangan pulang ke rumah karena udah puluhan media tuh menggempur rumah kita pakai polis line. Di isolasi itu TV isinya maaf rumah gue nih dengan mobil yang plat nomornya nggak ditutup sama sekali polis Ada line. jurnalis TV One yang pakai masker Gas mask. dia gas mask gitu-gitu, jadi benar-benar kayak kita seolah kriminal. Jadi ibu RT Pak RT itu udah belain banget, pemadam kebakaran langsung datang malam itu untuk disinfektan seluruh rumah. Nah aku nggak boleh pulang, tapi emang siang hari ambulans sudah datang ke Senopati itu, di pinggirnya aku masuk, ya itu juga orang heboh karena kan dia pakai hazmat juga APD. kan. Terus aku sore-sore jam 6 tuh nyampe di RSPI. Nah ternyata satu lorong sama ibu sama Sita gitu, si Darno juga, tapi terus Darno dipindahin ke RSUD Depok, aku dipulangin karena waktu itu aku udah nggak ada gejala sama sekali. Dan hasilnya tuh masih lama deh, waktu itu tuh nggak ada hasilnya. Nggak kayak sekarang kan ya. Terus aku dipulangin, tapi kan nggak bisa pulang ke rumah, jadi adalah lingkungan seniman bantu, akhirnya ada tempat seorang om yang nerima. Nah aku stay di situ. Itu om adalah sahabat ibu dari kecil. Iya, Kan ada netizen yang merubah lagi, ditwisted lagi. Dia aja udah sadar radarnya gue dengernya radarnya. Aku dengerin ini kok orang namanya ibu. Itu Menkes dan Depkes tuh masih bolak-balik nelfon nge-track Mbak Ratri travelingnya kemana aja bulan Januari gitu-gitu deh, intinya sampai capek ceritanya. Terus ya itu udah mulai dikit-dikit kita update ke keluarga kondisi gimana, itu masuk ke Line Today. Exhausting ya. Iya, terus masuk ke Line Today, aku trending di Twitter karena waktu itu hari itu aku trending di Twitter, gokil. Instagram mulai di tracking. Nah tapi terus lusanya aku dipanggil lagi, katanya Mbak Ratri hasilnya borderline positif, entah itu artinya apa, kayaknya mereka khawatir aja. Terus aku Diciduk lagi, masuk. Mungkin kalau zaman sekarang tuh borderline positif itu adalah yang tanpa gejala gitu ya, tapi masih ada OTG virusnya, itu, yang OTG, udah tinggi, yang bisa istirahat di rumah kan kalau sekarang. Kalau waktu itu kan, pasti masih tetap virusnya kayak di seluruh tubuh aku gitu kan. Jadi ya udah. Tapi lucu ketika bertiga itu kan itu lorong gitu. Itu kita romantis banget mbak. Jadi ini Sita, ini saya, ini ada orang, ini Sita, ada orang sepupu kita, ini saya. Aku di Ratri, sini. jadi kita ngomong ini. Kita nelfon ini, itu udah jendela gede. oh my god. Ya udah. Dia bisa lihat dua-duanya. Nah, terus gitu lucu kejadiannya. banget sih. Terus dia kan yang paling nggak apa-apa, jadi dia yang terus yuk kita positif, yuk kita ngomongin gitu. Dia Kita mandi, Karena aku enggak tuh mandi dulu pakai lipstick kan, dandan. mereka udah Aku tuh udah lodoh banget ya, udah kayak
nggak tahu udah kayak seminggu nggak mandi meskipun mandi gitu. Apalagi kan kayak aku picky ya sama beauty product, di situ adanya kayak Lifebuoy doang. Jadi ini apa, aku nggak bisa keramas maksudnya, jadi rambutku Gemes udah ya. kayak Rambut panjang emang high maintenance ya maklum. asli itu aku udah kayak oh my god gue sakit, gue udah amat deh, gue jelek banget aku bentuknya. Tapi ya sebelum ke rumah sakit tuh udah kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya teman-teman ngirim semua beauty products gitu kan. Tapi sebelum itu akhirnya aku keramas pakai sabun dengan apa yang ada gitu dulu kan. lah Pakai ya. apa yang ada gitu, karena kayak oh my god I need to feel good about myself gitu. Iya, iya. Karena aku bener-bener ini banget apa tiba-tiba semua simptom yang udah apa hilang balik lagi, jadi aku muntah-muntah lagi, aku demam lagi, aku tuh inget banget sampai jam 4 pagi kebangun karena ulu hati aku tuh melintir sampai udah sakit banget. Kalau misalnya Karena sampai mah itu stresnya benar-benar lebih karena penyakitnya atau karena kayaknya itu serangan karena netizen. Iya, karena kan jadi aku emang agak-agak ini ya, teman-temanku udah bilang Sita delete your Instagram, delete your Facebook itu jadi tuh waktu itu profil WhatsApp aku tuh seksi banget. Yang adalah aku ya kan netizen, kalau kita mah so-so aja ya gitu kan. Itu tuh aku lagi pakai baju Brazilian Samba yang literally kan bikini with feathers gitu kan pas aku show tahun baru. Nah itu yang di screenshot sama orang-orang disebarin. ya terus Gitu. Dan tulisan bawahnya ini adalah pasien 01 bersama ibunya yang merupakan keduanya penari sewaan gitu. Iya, intinya. penari sewaan. Iya benar, penari sewaan. Oh Nah, my teman-teman God. aku tuh udah bilang, Sita, jangan buka sosial media, jangan buka Twitter. Nah, aku buka lah semuanya. Baca-baca. Aku buka, aku baca-baca, dan emang orang-orang tuh DM tuh udah langsung marah-marah, menghina, komentarin segala macam gitu. Jadi aku benar-benar nangis, mana nggak keramas, udah jelek, udah letak banget, udah bodoh banget. Dan itu suster-suster dokter baik banget semuanya, yang benar-benar mereka tuh datang tuh selalu kayak apa, ayo Mbak Sita gitu, sampai meluk-meluk gitu loh, padahal pakai APD ya. Terus kita tiap hari dapat makanan. Tiap hari kirim makanan. Kalau sama porsinya semua kurang orang. ditambahin. Pokoknya luar Kita biasa. nggak mau, Manja. Mbak, udah capek makan bubur. Ada yang ngirim sumsum. sushi kan, Mbak, nggak boleh. Tapi karena kata suster aku harus bahagia. Butuh sushinya. ya udah dimasukin gitu. Terus semua teman ngirim beauty product segala. Katri ngajakin itu, yuk Udah kita positif. Dek pakai lipstick lo. Jadi akhirnya aku tiap hari dandan di Ya, kita juga. bertiga semua Kita akhirnya mandi. bertiga jadi mau gimana lagi ya Iya, kan gitu. Terus kayak mau pergi gitu, aku Terus dandan kayak mau selfie. pergi gitu, ya udah terus foto-foto. Terus aku Terus ada yang video foto. call. Aku ada yang foto-foto. Ya kita Bumerang. pikir ibu pakai bumerang bisa kan, Ternyata dia canggih nggak banget. ngerti Ternyata caranya, dia tapi goyang-goyangin. gini-gini. Terus kita ada WhatsApp group. Jadi pas teman-teman aku di trace itu tuh akhirnya kayak kita berdelapan ya, mungkin ada bersembilan tuh ada banyak teman-teman Latinat aku yang di situ. Satu hallway ya penuhnya Satu dengan hallway. Kita kayak lagi arisan, namanya bikin WhatsApp group gitu. Jadi akhirnya hahi di situ, terus setiap hari kita ketawa-ketawa pakai OOTD, padahal OOTD rumah sakit gitu. Jadi itu membantu banget sih. Akhirnya kita ya udah dandan-dandan aja. Nggak aku teksan waktu itu, enggak. Tapi kayak maskeran, ada yang ngirim masker, ada yang ngirim teh di rumah, ada yang ngirim body scrub segala macem. Tapi aku nggak kebayang ya, maksudnya diskriminasinya tuh segitu amat ya. Aku memang sempat mendengar 1-2 berita itu gitu ya. Tapi yang waktu Ratri bilang tadi, aku nggak nyangka sampai segitu amat. Bener nggak sih sampai ada yang neror kesini segala macam? Aku tuh sampai ya jurnalis jurnal itu sih. ya mau yang kesini tanpa ngomong tuh biasa jurnalis ya, jadi dia ngetok-ngetok aja, kita mau wawancara Mbak Sita, kayak hello, Kayak nggak ada kegiatan lain aja hidup Terus ini sudah ya. kita pulang. itu tapi. sudah kita pulang. Nah tapi waktu itu tuh juga banyak banget tuh media tuh yang kayak man let me breathe gitu. Hari itu juga apa besoknya tuh entah gimana pada dapet nomor aku, Mbak bisa saya telepon saya dari media. Tiga-tiganya itu kita Aku juga. WhatsApp pribadi WhatsApp tuh pribadi. media. Mbak permisi, saya dari ini, saya dari itu, gitu-gitu. Aku Kok bisa dapat nomor kalian? Nah terus kan aku buka-buka tuh ya, dengan mudah aku buka-buka komen gitu kan. Itu tuh aku tuh benar-benar kayak sehari naik followers 1000 gitu. Makanya waktu itu udah sempet gue private kan, saking gue takut banget ya. Terus ini bisa kasar apa ya ngomongnya ya? Go ahead. Nanti kalau misalnya ini tinggal di gitu ya. gampang.